Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi bedah sejarah kita kali ini. Buat kalian, terutama Gen Z yang lagi asyik-asyiknya belajar sejarah Islam dan semangat berdakwah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin jarang banget kalian dengar di tongkrongan atau kajian biasa. Kita sering mikir ulama klasik itu kaku, hidupnya cuma dikelilingi kitab tebal, dan gak punya perasaan. Well, siap-siap kaget, karena kita bakal bongkar sisi manusiawi mereka yang super emosional dan tersembunyi. Yuk, kita mulai. Nah, kalian pernah kepikiran nggak sih, para ulama besar di zaman klasik itu pernah patah hati nggak ya? Jawabannya, iya pernah banget. Kita harus buang jauh-jauh nih stereotip kalau mereka itu robot tanpa emosi yang cuma hafal hukum dan dalil. Kenyataannya, mereka juga merasakan cinta yang super dalam, kesetiaan, dan pastinya patah hati yang perih banget. Tapi yang bikin sejarah ini keren adalah gimana cara mereka yang sangat elegan dalam respon emosi-emosi manusiawi itu. Kunci dari semuanya ada di konsep ini, al-hub al-udhri. Istilah ini dipakai sama sastrawan muslim klasik buat ngegambarin cinta yang suci, terjaga, dan penuh kehormatan. Jadi, ini bukan cinta yang cuma modal nafsu, atau yang anak zaman sekarang sering sebut sebagai obsesi buta ya. Di tradisi klasik kita, cinta murni kayak gini justru dilihat sebagai sebuah kekuatan loh. Sebuah mekanisme buat ngangkat jiwa seseorang menuju tingkat ketakwaan yang jauh lebih tinggi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ujian penampilan dan menjaga batasan. Jadi gini, kita semua tahu secara natural fisik itu punya daya tarik. Nah, mari kita lihat gimana hal ini dikelola dengan sangat anggun di kota Basra zaman dulu. Kenalin tokoh raksasa kita, Hasan al-Basri. Ilmunya nggak usah ditanya lagi, zuhudnya luar biasa. Tapi ada satu hal yang bikin beliau jadi pusat perhatian pas masih muda. Parasnya itu loh, sangat tampan dan meneduhkan. Otomatis ini narik perhatian banyak pandangan. Dan buat seorang ulama, punya daya tarik fisik sehebat ini ternyata jadi ujian karakter yang unik banget. Ada satu cerita menarik. Suatu hari, ada seorang wanita datang buat minta fatwa. Tapi pas natap wajah Hasan al-Basri, hatinya malah bergetar hebat. Dia sadar, wah ini bahaya nih. Terus, coba tebak apa yang dia bilang pas malingkan wajah. Wahai Abu Said, janganlah kau goda para wanita dengan wajahmu. Asli, ini bukan celaan loh. Ini murni bentuk penjagaan kehormatan diri. Dan Hasan al-Basri benar-benar menaruh respek sama hal itu. Beliau paham banget kalau ketampanan fisik itu nggak dilarang, tapi harus selalu dikawal sama kesadaran spiritual yang kuat. Sekarang kita geser sedikit ke Kufah. Ada cerita gokil tentang seorang pemuda tampan yang taat banget. Ada seorang wanita yang sampai jatuh cinta setengah mati sama dia. Bener-bener obsesif sampai berani mencegat si pemuda di jalan. Si pemuda ini nggak marah, tapi juga sama sekali nggak aji mumpung. Di langkah kedua, dia dengan sangat tegas ngingetin wanita itu tentang hari akhir dan gimana Allah selalu mengawasi kita. Terus apa hasil di langkah ketiganya? Ketegasan yang didasari rasa takut sama Tuhan ini sukses memicu transformasi spiritual total. Wanita tadi langsung bertobat, ninggalin baju-baju mewahnya, dan menghabiskan sisa hidupnya murni buat ibadah. Gila, sebuah penolakan yang justru menyelamatkan jiwa. Lanjut ke bagian kedua, cinta pada pemikiran, sebuah kemitraan intelektual. Kenalan yuk sama tokoh perempuan hebat yang satu ini, Fatimah al-Samarkandi. Beliau ini bukan sekedar wanita yang mencari perlindungan ya guys. Beliau adalah seorang ahli fikih dari mazhab Hanafi yang super brilian. Ini definisi romansa intelektual sejati, di mana chemistry otak itu jauh lebih penting dan mengambil alih panggung utama. Berkat kecerdasan dan statusnya, banyak banget bangsawan kaya raya dan penguasa yang lamar. Tapi tebak apa yang terjadi? Semuanya ditolak mentah-mentah. Fatimah nyari partner hidup yang bisa ngasih jauh lebih dari sekedar tumpukan harta. Di satu sisi, kita lihat mahar tradisional kayak emas dan kekuasaan selalu ditolak sama Fatimah. Tapi di sisi lain, datanglah pendekatan dari Al-Kasani. Dia cuma seorang murid yang miskin, nggak bawa kekayaan sama sekali. Terus bawa apa dong? Dia bawa sebuah kitab tulisannya sendiri, judulnya Badai Al-Sanai. Itu adalah kitab tafsir yang sangat mendalam dari karya ayahnya Fatimah. Begitu Fatimah baca ketelitian dan betapa jernihnya metodologi di kitab itu, hatinya langsung luluh. Bukan karena wajah atau harta yang melimpah, tapi murni karena kecerdasannya. Benar-benar mahar intelektual tingkat dewa. Dari situ, hubungan mereka berkembang jadi sesuatu yang legendaris banget. Mereka nikah murni lewat jalur keilmuan, membuktikan kalau cinta tertinggi itu bisa dibangun dari pertukaran gagasan. Bayangin aja, mereka sering banget tanda tangan bareng buat fatwa-fatwa hukum Islam yang keluar dari rumah mereka. Rumah tangga mereka isinya percakapan akademis seumur hidup yang gak ada matinya. Kalau anak zaman sekarang bilang, ini tuh benar-benar partnership goals sepanjang masa. Kita masuk ke bagian ketiga ya. Karya dari Luka, sebuah mahakarya patah hati. Nah, sekarang kita traveling agak jauh nih ke Andalusia Spanyol masa lalu.
Tokoh utama kita di sini adalah Ibnu Hazm. Di sini kita bakal lihat gimana duka yang mendalam dan kehilangan cinta secara tragis bisa disulap jadi mahakarya sastra. Ibnu Hazm ini terkenal banget sebagai teolog dan ahli fikih yang argumennya tajam abis, tapi ternyata beliau punya hati yang sangat melankolis. Waktu muda di Istana Cordoba yang mewah, beliau jatuh cinta sedalam-dalamnya sama seorang pelayan yang anggun. Cinta murni itu mekar dengan indah, tapi badai politik datang menghantam. Istana hancur, kekacauan pecah, dan tragisnya, perempuan yang sangat dicintainya itu meninggal karena penderitaan perang. Nyesek banget kan? Rasa kehilangan itu benar-benar menghancurkan Ibnu Hazm sampai ke akar jiwanya. Tapi bukannya hancur dalam keburukan, beliau malah dapat pencerahan yang luar biasa. Beliau bilang, kadang-kadang hati yang patah justru melahirkan pemahaman paling dalam tentang manusia. Rasa dukanya itu diolah jadi energi buat nulis Tawq al-Hamamah. Itu adalah salah satu buku psikologi tentang kerinduan, kesetiaan, dan kehilangan yang paling indah di sejarah peradaban Islam. Dari luka batin terdalam, lahir sebuah mahakarya abadi. Keren parah. Oke, kita move on ke bagian keempat, cinta yang tenang tanpa banyak drama. 30. Ini bukan nomor undian ya guys, ini adalah angka yang mewakili 30 tahun. 3 dekade penuh lamanya Imam Ahmad bin Hambal, ulama yang kita kenal super tegas kayak singa kalau urusan prinsip, hidup berdampingan bareng istrinya tercinta, Raihana, dalam sebuah rumah yang dikelilingi ketenangan total dan kedamaian tanpa batas. Beda sama kisah di Andalusia tadi yang bikin mewek, ini adalah contoh kisah cinta yang damai, rileks dan zero drama. Setelah istrinya wafat, dengan linangan air mata Imam Ahmad ngucapin kalimat yang powerful banget ini. Aku hidup bersamanya selama 30 tahun, dan kami tidak pernah berselisih walau untuk satu kata. Menakjubkan banget kan? 30 tahun tanpa satu pun perselisihan verbal. Ini ngebuktiin ke kita sebuah rahasia besar. Cinta sejati yang paling mengakar kuat, itu seringkali justru nggak banyak bunyi. Dia hadir lewat ketenangan dan rasa saling mengerti yang sangat panjang. Dan kita sampai di bagian kelima, penyucian jiwa, jalan menuju Tuhan. Dari semua kepingan sejarah mulai dari Basrah sampai Andalusia tadi, kita bisa nemuin intisari sejati dari Al-Hub al-Udhri. Cinta murni itu sama sekali nggak nabrak nilai kesalehan atau ilmu pengetahuan kita. Justru cinta adalah ujian paling halus buat jiwa manusia. Kalau kehormatannya dijaga, cinta malah bakal numbuhin rasa takut kita ke Allah dan secara otomatis ningkatin derajat hubungan antar manusia. Cinta yang benar itu nggak bikin hancur atau hina, tapi malah membersihkan dan menyucikan manusia dari dalam. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin satu kalimat mendalam ini buat direnungin bareng. Keindahan manusiawi hanyalah jalan kecil untuk mengenal Sang Maha Indah. Cinta kita sama sesama manusia di bumi ini sejatinya cuma instrumen, sebuah jembatan yang indah buat ngarahin hati kita supaya makin cinta sama Sang Pencipta. Apalagi buat kita di Nusantara yang punya semangat dakwah tinggi, esensi cinta dan memanusiakan manusia ini penting banget. Semoga bedah sejarah singkat kita ini bisa ngasih perspektif baru dan menginspirasi perjalanan spiritual kalian semua. Makasih banyak udah nyimak dan belajar bareng aku hari ini. Sampai ketemu di bahasan seru berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.